Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang wawasan kebinekaan global, topik 1, dunia yang berwarna. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Amanatunisa. Pada Ibu Amanatunisa, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Febri atas kesempatannya. Nah, untuk capaian pembelajarannya, yang pertama, mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Dan yang terakhir, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Next slide. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu mulai dari diri. Pertanyaan yang pertama, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam, baik warna kulit, bahasanya, adat istiadatnya, dan budayanya, semuanya sama? Jawabannya, jika semua manusia di dunia ini seragam, tentunya tidak akan lagi ada keberagaman. Jiwa toleransi pun tidak akan tumbuh di antara sesama sehingga mungkin akan terjadinya perpecahan. Lalu yang kedua, apakah pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Nah, jawabannya menurut kelompok kami tidak, karena kami bangga menjadi bangsa Indonesia yang beraneka ragam mulai dari suku, bahasa, budaya, dan sebagainya. Selain itu pun, bangsa Indonesia selalu terbuka pada keberagaman tersebut. Yang ketiga, menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja atau sebaliknya? Menurut kelompok kami, jawabannya tidak, karena setiap negara pasti punya permasalahannya masing-masing, dan terkadang permasalahan yang ada berhubungan dengan negara lain, sehingga diperlukannya toleransi antar negara. Sekian dari saya, lanjut pada Pak Adi, silahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin aktivitas. Pernahkah Anda merasakan ditolak atau diusir dari suatu daerah atau negara hanya karena warna kulit Anda yang berbeda? Atau mungkin Anda diusir dari suatu daerah atau negara hanya karena agama yang Anda anut bukan agama mayoritas di negara tersebut. Atau Anda mengalami pengusiran hanya karena bukan warga negara tersebut. Supaya kita bisa lebih berempati, yuk kita bermain game dunia yang berwarna dengan klik tautan di bawah ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang game tersebut. Pada game tersebut ada beberapa foto orang dari berbagai macam negara. Nah, silakan nanti Bapak Ibu identifikasi ciri-ciri fisiknya, kemudian Bapak Ibu golongkan berdasarkan negaranya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan memasangkan pada negaranya masing-masing dengan cara mengidentifikasi foto tiap orangnya. Next. Selanjutnya, pada kegiatan refleksi, apakah Anda sudah memainkan minigamenya? Bagaimana kesannya? Tentu seru, bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat catatan terhadap permainan tadi dan menjawab beberapa poin refleksi di bawah ini. Yang pertama, bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya atau tidak boleh bermigrasi? Nah, apabila manusia tidak boleh bermigrasi, maka manusia akan mengalami keterkungkungan. Sedangkan salah satu kodrat manusia yaitu makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Contoh kasus, jika dalam suatu tempat asal kita mengalami suatu bencana, apabila kita tidak boleh melakukan migrasi, maka kita semua akan bisa menjadi korban. Selanjutnya, apakah yang disebut dengan penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Nah, penduduk asli disebut juga dengan penduduk pribumi atau masyarakat yang merupakan keturunan penduduk awal dari suatu tempat dan telah membangun kebudayaan di tempat tersebut dengan status asli.
sebagai kelompok etnis yang bukan pendatang dari daerah lainnya. Sedangkan penduduk yang lahir di tempat itu bukan berarti dia penduduk asli. Karena apabila orang tuanya berasal dari daerah lain yang hanya bertempat tinggal sementara atau karena suatu pekerjaan, tidak bisa disebut dengan penduduk asli. Selanjutnya, jika Anda seorang yang memiliki kekuasaan, apa kebijakan Anda tentang hal ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup damai dan berdampingan? Jika saya seorang yang memiliki kekuasaan, maka yang pertama saya lakukan adalah manusia boleh bermigrasi, akan tetapi ada aturan global yang disepakati bersama dan harus diikuti, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari migrasi tersebut. Selanjutnya, manusia bisa hidup berdampingan apabila memenuhi keempat syarat berikut ini. Yang pertama, harus toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menghormati dan mematuhi norma yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, menghargai hak pribadi orang lain. Dan yang keempat adalah menghindari sikap etnosentris atau menjunjung tinggi budayanya sendiri. Selanjutnya, untuk memahami konsep, silakan Bapak Ibu amati video berikut ini. Ternyata presentasi Gen Timur Tengahnya. Ternyata presentasi Gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan Gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari DNA saya itu kayak etnis Mesoamerican sama Andean. Kirain Melayu gitu ya. Lucu juga ya, ternyata ada Vietnam gitu. Oh, mungkin karena apa namanya? Mungkin karena itu juga aku senang banget masakan Vietnam. Dari Arab, semua dari presentasi. Itu adalah video dari video tadi, kita bisa memahami konsep. Yang pertama, kita satu kesatuan yang berbeda. Video tadi kita bisa mengetahui dan memahami bahwa dalam darah kita terdapat berbagai unsur beragam bangsa. Pada diri manusia ternyata tidak bisa dikatakan 100% dari ras yang ada. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa yang akhirnya membawa kita kepada satu titik di mana kita semua adalah satu sama yang terhubung. Berikutnya konsep yang kedua, yaitu tentang ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Di sini ada ucapan terima kasih dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, Syukron, bahasa Inggris, thank you, dan bahasa Jepang, arigato. Di gambar di samping, di situ ada fakta bahwa penghuni dunia adalah 7,8 miliar manusia. Kurang lebih 6.500 bahasa etnis dunia yang digunakan untuk berkomunikasi. Ada 5 benua dengan kurang lebih 197 negara dan kurang lebih 4.200 agama. Ini dia, di konsep yang ketiga. Sebelumnya, mari kita perhatikan video berikut untuk konsep yang ketiga. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi.
Berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passion-nya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Nah, di konsep keragaman yang ketiga, dari video tadi, kita dapat mengambil makna bahwa keragaman bisa meningkatkan kecerdasan seseorang. Jika mau menerima dan bersikap terbuka terhadap keragaman tersebut, dengan keterbukaan, seseorang bisa memperoleh wawasan yang luas. Lalu kita akan lanjut ke konsep yang keempat dan kelima yang akan disampaikan Pak Faiz. Terima kasih. Untuk konsep yang keempat, yaitu kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Apakah semua setuju bahwa kita itu beragam? Apakah semua sepakat kita hidup saling menghargai dan menghormati? Jawabannya pasti banyak yang setuju. Namun, faktanya tantangan diskriminasi, intoleransi dalam segala aspek masih terjadi di berbagai belahan dunia. Contohnya yang pertama saja, menurut data WHO, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat di masa pandemi virus corona. Dan yang lebih mirisnya lagi, pelaku kekerasan tersebut tidak lain dan tidak bukan itu suaminya sendiri. Kemudian ada juga ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari Vietnam. Dan yang ketiga yaitu 1 juta orang suku Uighur telah ditahan, mereka harus memberikan sampel biometrik DNA. Sumber dari http www.bbc.com. Kemudian konsep yang kelima yaitu tentang kunci sukses di abad 21. Kunci sukses di abad 21 itu memiliki 4 ya, yang biasa disebut dengan 4C. Yang pertama itu creativity, yang kedua communication, yang ketiga critical thinking, dan yang keempat collaboration. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Lati. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan poin F, aplikasi. Aplikasi pertama, kekayaan kebudayaan Indonesia bukan hanya dalam suku, budaya, bahasa, tetapi juga agama. Di samping ini adalah gambar berbagai macam agama. Pertanyaan pertama, bisakah Anda menyebutkan agama apa saja pada gambar tersebut? Pada gambar tersebut ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Protestan. Pertanyaan kedua, bisakah Anda menemukan 2 perbedaan pada agama tersebut? Perbedaannya terdapat pada kitab suci yang mereka amalkan dan juga tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh mereka. Jadi meskipun berbeda agama, tetapi harus saling menghormati dan juga menghargai. Meskipun berbeda agama, tetapi tetap menjunjung toleransi. Untuk aplikasi yang kedua, kekayaan kebudayaan Indonesia bukan hanya dalam suku, budaya, bahasa, tetapi juga pakaian. Di samping ini adalah gambar berbagai macam kain tenun. Bisakah Anda menyebutkan kira-kira kain tenun tersebut dari daerah mana? Kain-kain tenun tersebut berasal dari daerah Jepara, Minangkabau, Banjar, dan juga Pulau Lombok. Bisakah Anda menemukan perbedaan pada kain tenun tersebut? Perbedaan pada kain tenun tersebut sangat jelas terlihat pada motif-motifnya. Meskipun motifnya dan daerahnya berbeda, tetapi tetap sama-sama kain tenun. Jadi, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang wawasan kebinekaan global dengan topik dunia yang berwarna. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami dan banyak orang pada khususnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.